Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiko Egenius Laksono dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan menjawab 3 soal UAS dari Pak Rizal selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Soal pertama yaitu jelaskan berdasarkan pengalaman hidup kamu bagaimana kamu membentuk karakter kepribadian yang baik, serta apa yang akan kamu perbaiki ke depannya dan bagaimana caranya. Yang kedua, visi misi Unisma adalah membentuk karakter manusia sebagai khairu ummah. Menurut kamu, bagaimana cara membentuk karakter tersebut? Yang ketiga, silahkan jelaskan membentuk energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa dan jelaskan cara mencegah dampak budaya-budaya negatif di masa ini. Nah, kita langsung jawab aja ya soal yang pertama, yaitu bagaimana cara saya membentuk karakter pribadi yang baik. Sebelumnya, bagaimana sih karakter pribadi yang baik menurut Islam? Tentu pasti yang utama adalah harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mempunyai akhlak yang baik, lalu selalu mengingat Allah dengan berzikir, dengan bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah, dan masih banyak yang lainnya. Oke, dari poin yang pertama yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, mengaji, berzikir, menghadiri kajian-kajian, menonton ceramah di YouTube, dan masih banyak yang lainnya. Menurut pengalaman saya, memaksakan diri dalam beribadah adalah cara terbaik agar kita bisa terbiasa untuk menjalankan ibadah-ibadah wajib seperti sholat 5 waktu. Memang pasti awalnya sangat terasa berat, tapi lama-kelamaan jika sudah menjadi kebiasaan, kita akan merasa aneh jika belum melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu di poin kedua adalah memiliki akhlak yang baik. Bagaimana cara kita agar bisa memiliki akhlak yang baik? Jujur, untuk bisa memiliki akhlak yang baik itu sangat berat. Tapi sepengalaman saya, akhlak yang baik yaitu ia yang bisa bersikap baik, sopan, dan santun kepada setiap orang. Cara agar kita bisa memiliki akhlak yang baik yaitu dengan cara melatih diri kita untuk selalu mengontrol tingkah laku dan perkataan kita. Hal ini agar yang kita lakukan tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Mungkin di poin ini yang akan saya perbaiki ke depannya, ya karena saya menyadari bahwa saya tidak mempunyai akhlak yang cukup baik, dan saya juga menyadari akan sedikit berat untuk melatih diri saya agar bisa memiliki sifat tersebut. Caranya seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, yaitu dengan melatih diri kita untuk harus terus mengontrol perkataan dan tingkah laku kita terhadap orang lain. Nah, kita lanjut untuk menjawab soal yang kedua, yaitu visi misi Unisma adalah membentuk karakter manusia sebagai khairu ummah. Menurut kamu, bagaimana cara membentuk karakter tersebut? Sebelumnya, apa itu khairu ummah? Khairu ummah sudah dijelaskan di Al-Quran, di surah Al-Imran ayat 104 dan 110. Wal taku minkum ummatun yad'una illa khaira wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Konsep khairu ummah dari dua ayat tersebut adalah
suatu komunitas masyarakat yang senantiasa menyuruhkan kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110 diterangkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya adalah sebaik-baiknya umat dibanding umat-umat para nabi sebelumnya. Jadi pada hakikatnya kita sudah menjadi khairu ummah, tapi terkadang akhlak kita tidak mencerminkan itu. Agar kita bisa mencerminkan sifat khairu ummah, kita harus melatih diri kita untuk terbiasa menebarkan energi positif, seperti mengingatkan teman kita untuk menjalankan sholat, mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan, dan kita juga mulai mencegah teman-teman dan diri kita sendiri untuk melakukan kemungkaran. Dengan kita membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal tersebut, maka karakter di diri kita akan terbentuk dengan sendirinya, akan terlatih untuk bisa mencerminkan sifat-sifat khairu ummah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, yaitu jelaskan membentuk energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa, dan jelaskan cara mencegah dari dampak-dampak negatif sekarang ini. Miris memang melihat bangsa kita yang belakangan ini muncul berbagai masalah, mulai dari kasus korupsi, kasus suap, kasus narkoba, kasus pelecehan seksual yang merajalela di mana-mana, dan masih banyak yang lainnya. Persoalan-persoalan ini terjadi karena didasari oleh bobroknya etika dan moral di bangsa ini. Mengutip dari jurnal At-Ta'dib, ada 6 cara untuk bisa memperbaiki moral bangsa, yaitu yang pertama adalah penghormatan. Penghormatan merupakan perilaku yang biasa kita lakukan kepada orang lain yang tingkat kedekatannya dengan kita ini berbeda. Maksud dari penghormatan ini bukan sekedar penghormatan saja. Contoh lain dari penghormatan yaitu toleransi. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan perilaku yang harus dimiliki setiap orang. Karena dengan memiliki rasa tanggung jawab, kita dapat melatih diri kita untuk mengenali apa yang kita lakukan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang ketiga yaitu kesadaran dan sikap berwarga negara. Sikap ini juga menentukan karakter bangsa. Maka setiap insan yang di negeri tersebut haruslah memiliki kesadaran diri yang tinggi dan sikap yang bijak untuk berwarga negara dengan baik. Yang keempat yaitu adil. Seorang yang terpelajar haruslah berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Maka perilaku adil merupakan kewajiban moral bagi setiap orang. Yang kelima yaitu peduli. Kepedulian terhadap sesama merupakan perilaku yang akan mengantarkan kita untuk dapat memahami keadaan seorang di sekitar kita. Yang keenam dapat dipercaya. Dalam bahasa lain yang lebih mudah diartikan adalah konsisten dalam pikiran, kata-kata, perbuatan, tidak bermuka dua, dan selalu menepati janji. Dengan hal itu, semua kepercayaan akan terbangun. Itulah ke-6 cara yang saya kutip dari jurnal At-Ta'dib yang bisa mengubah dan membentuk karakter bangsa agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk mencegah diri dari budaya negatif saat ini, pastinya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bisa dengan mengurangi konsumsi media sosial, karena media sosial ini bisa berdampak sangat buruk jika kita sudah mulai ketergantungan dengan media sosial. Maka dari itu, kurangilah konsumsi media sosial. Jangan sampai media sosial yang menguasai kita. Harusnya kita yang menguasai media sosial. Sekian jawaban soal UAS saya untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.